Provence, wilayah Prancis yang terkenal dengan slow living, gaya hidup santai, ketenangan, kedamaian, dan disebut sebagai tempat terbaik untuk menghabiskan masa tua. Perbukitannya yang bergelombang, ladang lavender, kebun zaitun, dan desa-desa menawan adalah khas provinsi ini. Provence memiliki warisan seni yang kaya, yang menginspirasi seniman seperti Van Gogh. Di provinsi inilah dia melukis lukisan paling terkenalnya, yaitu The Starry Night. Hai teman-teman semuanya, balik lagi sama aku di sini. Kali ini aku lagi ada di Desa Beaunieu, ini namanya kayak gini. Dan lihat desanya cantik sekali di belakang aku, ada di pegunungan, ada di bukit, bukan di pegunungan. Ini kita sekarang lagi ada di provinsi Provence. Kalian pasti udah tahu provinsi ini, udah sering dengar. Nah, yang belum tahu, provinsi ini tuh terkenal banget sampai mendunia karena ladang lavendernya yang warnanya itu ungu-ungu. Nah, kalian pasti tahu kalau aku kasih lihat fotonya nih. Nah, kayak gitu guys. Jadi, sekarang kita mau jalan-jalan keliling di provinsi Provence. Kali ini tepatnya di Desa Beaunieu. Kalau di Provence itu desa-desanya semua kayak gini, mirip-mirip. Di sini tuh khasnya slow living, calm, gak banyak orang, desanya tenang sekali. Jadi yuk langsung aja kita lihat. Kita sampai di provinsi Provence di bulan Oktober, yaitu udah musim gugur. Makanya ladang lavendernya udah nggak ada. Sekarang udah semuanya botak. Dan kalau kalian mau lihat lavender yang sangat terkenal di Provence itu, harus datang di bulan Juni sampai Juli ya teman-teman. Di bulan itu lavendernya lagi mekar-mekarnya. Kalian lihat ini dari atas desanya, belum atas banget, nanti kita bakal naik lagi. Calm, damai, suasana tenang sekali di sini. Sekarang udah mulai musim gugur, daun-daun juga udah berubah warnanya. Nanti aku bakal kasih lihat, cantik sekali. Ini sekarang warnanya lagi perpaduan dari hijau menuju coklat, jadi lagi kayak warnanya itu emas gitu ya. Cantik banget. Lihat betapa indahnya warna daun-daun di sini, dan ini pemandangan kota Beaunieu dari atas. Desa ini tuh terkenal dengan gerejanya yang ada banyak sekali. Kita masuk ke salah satu gereja yang terdekat dari sini. Ini adalah Église Neuve de Beaunieu. Église Neuve itu artinya adalah gereja baru, karena gereja ini emang baru dibuat pada tahun 1870. Berbeda dengan gereja lainnya di kota ini, gereja ini tidak ada lantai keduanya, memudahkan untuk para senior dan lansia untuk berpindah-pindah tempat. Kalau restoran di Prancis itu kalau bukan jam makan siang itu tutup dan bukan jam makan malam, jadi dia bukanya itu jam 12 sampai jam 2, udah gitu buka lagi jam 6 sore sampai jam 10-an malam. Sekarang kita jam 4, jadi tutup, gak ada orang sama sekali, dan resto yang lainnya pun sama semua tutup. Tapi ini ada satu, ini tuh restoran buat makan es krim aja, jadi buka, dan kita mau coba es krimnya. Yuk, mau apa? Goûter maintenant ou après? Ouais, maintenant. Il y a l'avant? Lavande. Ah oui, violette, c'est lavande? Non. Ah, lavande, c'est celui-là. Ouais. Bonjour. La lavande et la violette, c'est assez spécial. On laisse un peu dans notre... Ouais. Bon, hein. Vraiment lavande, ouais. Non, moi, je vais prendre pamplemousse, moi. Melon, violette et pamplemousse, s'il vous plaît. Oui, c'est un fleur, c'est une fleur ou quoi? C'est une fleur. Fleur violette. Violette, c'est vraiment, c'est comme tu manges des fleurs quoi. Ok. Pamplemousse pareil. Pamplemousse, Tu voilà. manges le pamplemousse. Des pamplemousse. Acide mais Ça va, c'est bon, hein? Oui, c'est bon, hein. C'est rafraîchissant. Tu goûtes le melon c'est celui en bas. Ouais. C'est un peu préparé le fleur. Bon, melon trop bon. Et ça c'est glacé, sana. Ouais, bah oui. Es krimnya ini lembut banget, dan setelah selesai makan kita jalan-jalan lagi. Allez, nounoute. Après la glace, un peu de sport, on monte. Karena tadi udah makan es krim, sekarang waktunya nanjak. Kita mau ke gereja yang kedua. Kita akan menuju ke gereja lama atau Vieille Église yang berada di puncak desa. Beaunieu terletak di desa Luberon, Provence. Beaunieu sudah ada dari sejak zaman Romawi, dan sisa-sisa pendudukan Romawi masih dapat dilihat di sini. Regarde comme il est super joli ce resto. Dans la pierre, ouais. Ah oui, ini restoran
orangnya kayak dimasukin gitu ke dalam apa ini, tebing-tebing gini ya, tebing-tebing kapur. Dia ada di bawahnya, keren banget. Ini kalau desa-desa cantik seperti biasa nanjak terus, nggak berhenti-berhenti nanjaknya. Tapi enaknya walaupun capek gini, kanan kirinya ini cantik sekali dan pemandangannya berganti-ganti. Nah di sini dari tadi aku dengar banyak banget turis dari Inggris, banyak yang ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya sampai juga kita di puncak Desa Bonio. Ya, gerejanya ternyata ditutupin sama pagar-pagar kawat besi ini. Gak boleh ada orang yang lewat ternyata. Ternyata ini semua jalanannya ditutup untuk menuju ke gerejanya karena lagi ada pembangunan untuk restorasi gerejanya. Karena emang bangunan-bangunan gereja di Prancis itu sangat dijaga. Dia kan udah lama banget ya, dari tahun 7, ada yang dari 600, 1600-an, 1700-an. Ya harus dijaga, harus direstorasi gitu. Makanya lagi ada pembangunan ditutup. Desa Boni dan sekitarnya telah muncul dalam beberapa film. Yang paling terkenal adalah A Good Year pada tahun 2006, yang difilmkan di Luberon dan menangkap esensi kehidupan di Provence. Di musim panas, ladang lavender di dekat Bonio mekar, mewarnai pemandangan dengan warna ungu cerah dan memenuhi udara dengan aroma lavender yang menenangkan. Dan seperti biasa ada sumber air. Bebe. Lihat gang-gangnya itu bisa sampai sekecil ini. Beton-betonnya ini, tembok-temboknya masih dari batu semuanya. Ini tempat orang lewat, guys, jalanan. Masih sangat jadul. Yang aku senang dari desa-desa di Eropa ini adalah mereka tuh masih ngejagain banget budayanya, masih ngejagain banget arsitekturnya, nggak diubah-ubah, nggak dibikin-bikin jadi bangunan gede, nggak dibikin-bikin jadi gedung-gedung tinggi gitu ya. Pokoknya setiap desa yang dari zaman medieval atau abad pertengahan atau bahkan sebelumnya itu sangat dijaga. Bahkan ibu kotanya pun Paris, kalian bisa lihat ibu kotanya, tengah kotanya itu masih sama seperti tahun 1600-an deh kalau aku nggak salah ya. Denah tata kotanya itu nggak dirubah, bangunan-bangunan tinggi, bangunan besar itu ada tapi hanya di pinggirnya. Kalau kalian lihat, tengah kota Paris itu masih sangat tradisional, masih zaman dulu banget gitu. Sama dengan desa-desa di Eropa ini, bangunannya masih semua dari batu, dari kayu, nggak dimodernkan gitu loh. Kalau anak cucu mau melihat, keturunan kita mau melihat, itu masih ada. Contohnya aku, aku nggak hidup di abad pertengahan, tapi aku masih bisa nikmatin keindahan desa ini. Dès que tu fais une vidéo, moi je m'éloigne. Après quand tu reviens, je souris. Après tu filmes direct. Que de ton sourire, c'est mignon, regarde. Ça c'est quoi, c'est fille? Bah oui, voilà, j'ai trouvé. Je sais pas si ça a recommencé ou. Désolé. C'est pas fini ya, c'est pas mûr non. Ya, sekarang itu kita menuju ke Jardin Botanik atau Botanical Garden. Kita sampai di jardin atau taman. Ya lagi nggak rezekinya, ternyata waktu kita datang ke sini, tamannya malah tutup. Cuman kita bisa lihat dari atas keindahan tamannya sedikit. Nah, teman-teman, di belakang aku ini adalah perkebunan anggur. Jadi provinsi Provence ini terkenal banget dengan wine-nya, terutama wine putih atau white wine. Makanya di sini ada banyak sekali kebun-kebun anggur. Perjalanan di desa ini sudah selesai. Keesokan harinya kita pindah ke desa yang lain dan masih ada di provinsi Provence juga. Desa ini sangat terkenal di seluruh dunia. Kenapa ya? Nah, nanti akan aku jelaskan.
Sekarang kita sampai di Châteauneuf-du-Pape, sebuah desa kecil di lembah Rhône di tenggara Prancis. Desa ini terkenal di seluruh dunia karena anggurnya yang luar biasa. Anggur dari tempat ini dijadikan red wine. Yang bikin dia terkenal adalah red wine dari sini menggunakan 13 jenis anggur yang berbeda. Musim gugur di Provence ini beda guys. Ternyata musim gugurnya masih terasa panas, sekitar 20-25 derajat. Enaknya makan es krim. Duduk di pinggir jalan, benar-benar di pinggir jalan, dan dia kasih bantal-bantal gitu loh untuk pantat. Jadi ada bantal-bantal di sini dan makan es krim. Sekolah jodor. Dia sediain bantal kayak gini loh. Ini khas banget desa-desa di Provence emang kayak gini. Sekarang kita udah di provinsi Provence. Es krimnya murah banget, 4 euro untuk 2 bul kayak gini. Kalau di tempat aku satu bulnya udah 4 euro, jadi di sini 2 kali lipat lebih murah gitu. Wow, karena gede banget lagi. Tu préfères laquelle? Coba aku udah mau. Spéculoos même. Mon c'est bon, mais c'est comme le lemon normal. Si. Spéculoos bon. Больше дозировать, ты Pardon. больше тебя давал. Châteauneuf-du-Pape adalah salah satu penghasil anggur paling terkenal di dunia. Daerah ini terutama dikenal karena red wine atau anggur merahnya yang kuat. Châteauneuf-du-Pape adalah salah satu wilayah pertama di Prancis yang menetapkan standar ketat untuk varietas anggur, hasil panen, dan metode produksi, membantu melindungi kualitas dan reputasi anggurnya. Nah, ini tuh desa yang sangat kecil sekali, tapi kata Flo ini terkenal sampai ke seluruh dunia karena desa ini tuh terkenal dengan wine-nya. Wine-nya tuh yang termasuk yang terbaik di Prancis gitu. Sekarang kita masuk ke gerejanya. Indah sekali gerejanya juga. Nama desa Châteauneuf-du-Pape berarti Kastil Baru Paus. Desa ini menjadi penting secara historis ketika Paus Clement V memindahkan istana kepausan ke Avignon pada abad ke-14. Penggantinya, Paus Yohanes 22 membangun tempat tinggal musim panas di desa ini dan mendorong pembuatan anggur di wilayah tersebut. Tanah, iklim, dan landscape wilayah ini sangat penting bagi keberhasilan pembuatan anggur. Daerah ini terkenal dengan iklim Mediterania, musim panas yang panjang, dan pengaruh dingin dari angin mistral yang membantu menjaga kebun anggur tetap kering dan bebas penyakit. Oh, petit chat, Nounou, viens sur toi. Ça, c'est chat, c'est pas un chien. Non, c'est Poupie, mais aussi gros. Nounou. Je crois qu'il t'aime. Il se reconnaît. Tu peux pas dire Poupi, tu peux dire Kitty. Beginilah desa-desa khas di Provence. Kita bakalan di Provence kurang lebih 2 mingguan, agak lama deh. Jadi nanti selama 2 minggu bakalan kayak gini terus desa-desanya. Berbeda sama di Ardèche yang pakai batu-batu, di sini tuh sebenarnya udah pakai semen ya teman-teman. Ada beberapa yang batu sih, tapi banyak juga yang udah pakai semen. Cuman yang khas adalah warnanya. Warnanya semua itu pastel. Semua bangunannya itu senada warnanya. Nggak ada yang hijau sendiri atau biru sendiri gitu. Karena emang diatur sama pemerintah untuk tiap desa itu ada ciri khasnya masing-masing, atau tiap provinsi lebih tepatnya ya. Karena biasa satu provinsi itu mirip-mirip bangunannya. Nah, sekarang setelah aku kasih tahu kalian, coba dilihat deh, benar kan kalau bangunan-bangunan di sini mirip-mirip sekali warnanya. Desa-desa di Provinsi Provence selalu bikin aku terpana. Ketenangannya, kedamaiannya, gak heran kalau banyak seniman tinggal di provinsi ini. Jadi, siapa nih yang mau juga tinggal di sini?